Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa seluruhnya, marilah kita awali ngaji kita pada hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan seluruh para santri, mahasiswa jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini. Alaniyah as-sholihah lana walahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita sampai halaman 65. Baris 4 dari bawah. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, atau wa min adwiyati ihtiqarin nas, lan iku setengah saking pira-pira obate ngino menungso. Salah satu obat untuk menyembuhkan dari mencela, menghina manusia. Karena apa? Karena menghina, mencela, menghardik, membuli itu bagian dari sifat jelek, sifat yang tidak baik bagi seorang guru, bagi seorang pendidik. Tadabburu qauli ta'ala, utawi angen-angen dawuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi salah satu obat untuk menyembuhkan atau obat dari menghina, mencela terhadap manusia, yaitu mengingat-ingat, merenung firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. La yaskhar, aja ino sapa kaumun, kaum min kaumin, saking kaum, asa menawa ayakunu yento ana sapa kaum yang kedua sing dihina itu ya, iku khairon luwih bagus minhum tenimbang kaum kang ngino. Yang pertama tadi kaum yang dihina, minhum saking kaum sing pertama sing ngino. Janganlah suatu kaum itu menghina kaum yang lain, barangkali kaum yang dihina itu lebih baik dibanding dengan kaum yang menghina. Jadi buat apa menghina? Buat apa mencela? Kalau di dalam diri kita banyak hinanya, banyak akhlak yang tercela. Maka dawuhnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting untuk kita ingat-ingat. Begitu. Jadi belum tentu yang dihina itu lebih hina.
Bahkan yang menghina itu justru adalah orang yang paling hina. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu janganlah menghina apapun, makhluk apapun. Karena sejatinya orang yang menghina manusia dan yang lainnya adalah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa qawlihi lan dawi Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha ila qouli ta'ala, sampai ayat inna akramakum indallahi atqakum. Inna sak temene kita kabeh iku khalaqna wis nyiptakake sapa kita kabeh kum ing sira kabeh. Sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin dari jenis laki-laki saking lanang wa unsalan wang wadon dari jenis laki-laki dan perempuan. Inna akramakum ila qauli ta'ala, tumeka dawuh Allah taala inna akramakum sak temene luweh apa sak temene luweh mulyane sira kabeh indallahi ana ing sandinge Allah iku atqakum luweh takwane ira kabeh. Inna akramakum luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ana sandinge Allah iku atqakum luweh takwane sira kabeh. Jadi sejatinya Allah itu menciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan yang dihitung dari laki-laki maupun perempuan yaitu bukan hartanya, bukan jabatannya, gitu. Bukan aksesoris yang ia miliki, gitu. Bukan pengetahuan intelektual yang ia miliki, kecerdasan yang ia miliki, tapi apa? Yaitu Allah melihat ketakwaannya. Berarti nggak boleh kaya, boleh. Berarti nggak boleh pintar, boleh. Nggak boleh cerdas, boleh. Nggak boleh berpendidikan tinggi, boleh. Tapi gunakanlah semua fadl pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Keberlangsungan, untuk ditujukan ketakwaan itu. Jadi manusia yang unggul, manusia yang paling puncak yaitu insanun muttaqiyun atau insan muttaqi. Di apa yang kita miliki hari ini, kitab, ilmu pengetahuan, jasad, pikiran, itu semuanya diarahkan untuk diajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, itulah the point of takwa. Wa qoulihi ta'ala lan dawe Allah taala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nittaqa. Lan dawe Allah taala fala tuzaku aja ngelem, aja muji sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh. Janganlah kalian menganggap dirimu lebih suci, gitu bahasanya. Wa utawi Allah iku a'lamu, zat kang luwih ngerti, biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa.
Jadi kita ndak bisa aku kilo paling takwa, aku kilo paling apik, aku kilo, aku dan aku yang lain. Maka jangan menganggap diri kita sok suci, nyalah ke sana, nyalah ke sini, menganggap bid'ah, menganggap murtad dan sebagainya. Karena sejatinya Allah mengetahui orang yang bertakwa. Ya kalau secara teorinya, secara nasnya itu mungkin dia kufur ya, dia syirik, ya didakwahkan dengan baik, di bil mau'izatil hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, tidak serta-merta dengan kekerasan, dengan ekstremisme, begitu, kekerasan. Parubama mongko terkadang kana ono sapa al muhtaqaru wong kang den ina, terkadang orang yang dihina, sing dibuli, sing dicaci maki, yang direndahkan iku athara luweh bersih apane qalban tamyiz atine indallahi ana sandingi Allah, wa askalan luweh suci apane amalan amale, wa akhlasolan luweh ikhlas apane niatnya. Karena terkadang orang yang dihina tadi, yang dipuji, yang direndahkan itu lebih suci hatinya di sisi Allah, lebih suci amalnya, dan lebih ikhlas niatnya. Masya Allah. Kama kila koyok to keterangan, kama koyok keterangan kila didawahake, diucapake apa syair gini, la tahtakir fil alamina aqallahum, la tahtakir aja ngina sapa sira fil alamina ing dalem alam kabeh, aqallahum ing kang luweh kedhik alam. Fala rubbama monggo terkadang kana ono apa sapa al-hakiru wong kang ina iku ajallahum luweh, wong kang ina ya iku ajallahum luweh agungi sak alam kabeh, iku ajallahum luweh agung-agungi wong sak alam kabeh. Janganlah kamu menghina orang yang janganlah kamu menghina orang-orang istilahnya minoritas di dunia ini. Ya, kalau itu dimaknai minoritas. Janganlah kamu menghina, mengenyek, membuli orang yang minoritas, menjadi minoritas di dunia ini. Terkadang orang yang hina, wong ina wis diketoke dianggap orang ina itu justru adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Kadang kan orang yang minoritas, dia menjauhkan diri dari keramaian, itu kan kadang, atau dia tidak sama backgroundnya dengan orang kebanyakan, justru kadang itu malah orang yang mulia. Walaupun terkadang juga mereka dianggap adalah orang yang hina, menjijikkan, nggak layak jadi menungso gitu, layaknya menjadi kewan gitu. Justru mereka itu tambah lebih mulia. Maka janganlah menghina siapapun dan kapanpun, ya. Karena kita tidak pantas. Apa sih yang kita banggakan? Nah, semuanya itu hanya titipan Allah. Ya, Masya Allah. Nggak ada yang paling dipantaskan. Justru harus disyukuri. Disyukuri atas segala nikmat.
bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk riakkan, dipamerkan. Wa yuqalu lan didhawuhake innallaha sak temene Gusti Allah iku akhfa nyamarake, menyamarkan salah satan ing wong telu atau aja wong lah perkara ya, ing perkara telu fi salasatin ing dalam perkara telu. Dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Atau menyembunyikan ya menjadikan samar, berarti tidak kelihatan gitu ya. Waliyahu waline Gusti Allah. Badale ya. Apane waliyahu waline Gusti Allah fi ibadihi ing dalem pira-pira kawulane Allah. Satu, Allah itu menyembunyikan walinya di antara para hambanya. Jadi nggak kelihatan apakah walinya Allah itu adalah orang yang pakai jubah, pakai serban, pakai peci, pakai jilbab. Ya mungkin ya. Mungkin juga tidak, karena kita tidak tahu. Tapi di dalam suatu kitab diketerangkan hanya wali lah yang mengetahui wali itu sendiri. Nah, kecuali wali murid, wali siswa, wali santri ya beda lagi. Waridhu lan ridhone Allah fi taati ing dalem taate ketaatan marang Allah, dan Allah menyembunyikan yang kedua ridhonya di dalam ketaatan. Jadi semakin kita taat kepada Allah, semakin Allah akan memberikan ridho kepada kita. Apalagi nggak taat, ya nggak akan mendapatkan ridho. Menjalankan ketaatan itu ya kadang belum tentu mendapatkan ridho Allah. Kalau menjalankan ketaatan itu tidak ikhlas, tidak sesuai dengan syariat agama gitu kan. Yang penting kita jalankan ketaatan, ya sholat, ya puasa, ya zakat itu kan. Menjalankan aktivitas ibadah madhoh maupun ghairu madhoh secara vertikal, horizontal itu, Allah akan memberikan ridhonya. Karena ini nggak kelihatan gitu loh. Wa ghadabahu lan muring-muringi Allah dan marahnya Allah fi ma'asihi ing dalem samare ing dalem pira-pira maksiat marang Allah. Dan Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam kemaksiatan. Jadi orang tuh kalau melakukan suatu maksiat itu kok nggak kena azab, itu kok nggak kena celaka, malah dapat nikmat, malah dapat harta yang banyak. Loh, tunggu, belum tentu ini. Karena apa? Allah menyembunyikan kemarahannya. Kok nek ditampakake, wah repot, hancur ya, nggak di dunia, di akhirat. Jadi jangan leha-leha nek awake dhewe maksiat. Gusti Allah itu menyembunyikan amarahnya. Nah, bendune. Nah, Masya Allah. Lanjutkan. Wa min akhlaq ya al-mardiyah lan iku setengah sangking akhlak kang dirindhoi Allah, kang dirindhoi iku iksaru taubah utawi akeh-akeh taubat. Salah satu akhlak yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, yang pertama memperbanyak taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu. Atau sholat tobat. Wal ikhlasu lan ikhlas karena Allah,
bukan karena pacar, bukan karena guru, bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Kuliah ya karena Allah, sekolah ya karena Allah, nikah ya karena Allah. Ya gitu. Lanjutnya, wal yakinu lan yakin. Yakin. Nah, yakin. Wa taqwa lan taqwa, wa sabrulan sabar. Sabar di dalam tafsir Jalalain, sabar menjalankan ketakwaan dan sabar apa? Di dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu. Waridho lan ridho, wal qanaah lan qanaah, menerima. Wa zuhdu lan zuhud, wa tawakkul lan pasrah, tawakal maring Allah. Wa tafwidu lan pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Tafwid itu hampir sama dengan tawakal, ya berserah diri sama. Wa husnu sarirati lan apike hati yang baik. Jadi seorang guru itu ya ridho, ya qanaah, zuhud, tawakal, masya Allah. Husnu sarirah, baik hatinya. Wa husnudzon, berhusnudzon, selalu berprasangka baik pada apapun dan siapapun. Nah, ini angel ini. Jadi kalau kita nggak pernah latihan, ya, jadi seorang pendidik guru itu harus selalu menggunakan kacamata bi'aini husnudzon, dengan husnudzon. Wa tajawuzu lan ngapura, memaafkan kesalahan murid, kesalahan mahasiswa itu dimaafkan. Apalagi kesalahan anak dhewe. Wa husnul khuluqi lan baguse pakerti dan perangai yang baik, akhlak yang baik. Memang tuntutan menjadi guru yang baik yaitu apa? Memiliki karakter kepribadian yang baik juga. Wa ru'yatul ihsan lan ningali kebagusan, melihat kebaikan-kebaikan itu. Sering-sering melihat keburukan-keburukan, khawatir nek gak kuat. Ini repot ini ya. Kalau guru itu sudah ainnya enggak ainul ihsan, ngainul isa, ayo repot. Terjerumus dalam kehinaan, kezaliman. Masih ingat kan ada seorang ustadz cabul ya itu, yang menghamili santrinya sendiri banyak 12. Nah itu butuh ainu isa. Jadi hati-hati itu ya. Baru yatul isa, melihat kejelekan. Santrinya apik tapi dipandang kejelekan karena apa? Ya karena itu ya hawa nafsu tadi yang bergejolak, tidak bisa mengerem, membutakan mata hati, membutakan mata pandang. Wa syukru ni'mah lan nyukuri nikmat, bersyukur atas anugerah nikmat yang diberikan Allah pada kita. Wa syafaqatu lan welas asih, kasih sayang, mencintai ala khalqillah ing ngatasé makhluke Allah Ta'ala. Cinta kasih sayang terhadap makhluk Allah semuanya, enggak hanya manusia, tumbuhan, hewan, itu penting. Irhamu man fil ard irhamkum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit atau makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, baik malaikat dan sebagainya, mereka akan mencintai kita karena kita menjadi orang yang santun, syafaqah, selalu mencintai siapa saja dalam koridor
apa? Syariat agama yang dibenarkan itu. Wal hayaulan isin. Jadi minallahi saking Allah taala, wa minan nasilan saking manungsa. Jadi seorang guru itu ya kon akeh-akeh isin. Kok nek didelok murid piye, nek aku ngene, kok nek aku nglakoni kejelekan, kejahatan ya iku kudu isin. Akhirnya apa? Dia akan memiliki karakter yang baik karena guru digugulan ditiru itu loh, menjadi uswah hasanah. Banyak malunya kalau ngene aku nglakoni iki sik aku nek ning diskotik piye sik aku engko nek judi piye sik aku engko nek ning tempat-tempat perzinahan piye sik aku engko nek ya ngono. Pepiling itu bagus itu. Wal khaufulan wedi wa rajaulan arab-arab wedi engko nek disiksa Allah. Roja mengharap ampunan, mengharap ridhonya Allah. Khauf dan roja. Wa mahabbatullahi ta'ala lan demen marang Allah ta'ala. Ya al-khoslatu al-jami'ah. Ya mahabbatullah iku al-khoslatul jami'ah. Al-khoslah pakerti al-jami'ah kang ngumpulake lima hasinis sifati marang piro-piro bagus sifat-sifat. Dan cinta pada Allah adalah karakter, adalah perangai yang mengumpulkan semuanya untuk kebaikan-kebaikan sifat. Jadi punjernya, senternya yaitu cinta pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan tadi semuanya didasari atas cinta pada Allah. Kulliha yaskabihane sifat. Kebaikan-kebaikan sifat yang baik seluruhnya secara komprehensif. Gitu. Wa innama tatahaqqaqu lananging mestine dadi nyono jadi menjadi nyata apa mahabbah dan cinta pada Allah itu bisa direalisasikan, bisa direalisasikan, dilakukan bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam kelawan anut ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta pada Allah itu bisa direalisasikan, dibuktikan dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul ngucapa sira Muhammad ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna padha demen cinta sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Katakanlah Muhammad jika kalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni. Mongko anut bureni sira kabeh ni ing ingsun maka ikutilah saya. Yuhbib mongko bakal cinta sinten Allah kum ing sira kabeh. Yuhibbukumullahu mongko bakal cinta demen kum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah. Wa yaghfir lan ngapura sinten Allah laku marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi cinta pada Allah itu syaratnya harus mengikuti Kanjeng Nabi. Kalau sudah mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya Rasul, ada dua faedahnya. Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin.
sedikit lagi, satu lagi ya. Wasamina asyaralan adab kang nomor 18 iku ayudima yen to nglanggengake sapa alim sapa guru al-khirsa ing loba semangat ala istiyadil ilmi ala istiyadil ilmi ing atase tambahe ilmu. Istiyadil ilmi ing atase tambahe ilmu. Wal amalil amal bimulazamatil jiddi kelawan netepi tekun wal ijtihadilan rajin atau namen-nameni wal muwadhabati lan ngelanggengake ala wadhaifil aurati ing atase pira-pira penggawe aurat wirid ing atase pira-pira penggawe wirid minal ibadati saking ibadah. Adab yang ke-18 yaitu guru seorang yang alim itu harus mengistiqomahkan, melestarikan semangat untuk menambah ilmu serta beramal dengan sungguh-sungguh. Jadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga dia harus tetap membaca, ya kan? Dia harus tetap menulis. Dia harus tetap memutolaah kembali apa yang ia pelajari lalu ia ajarkan gitu. Jadi sebelum mengajar itu harus bahasanya i'dad, persiapan, i'dadut ta'lim wa ta'alum. Persiapan belajar dan mengajar. Dan juga atau serta melestarikan, mengistiqomahkan kewajiban atau tugas-tugas wirid dari ibadah. Tugas-tugas wirid dari ibadah. Jadi wirid itu apa sih? Wirid itu adalah suatu amalan selain kewajiban, yang mana amalan tersebut itu dilakukan terus menerus, itu berulang-ulang. Seminggu baca, sehari baca istighfar 70 kali, itu terus menerus menjadi wirid. Tapi tidak hanya itu ternyata wirid ya. Qiraatan kelawan moco. Jadi sebagai guru itu wiridnya itu bisa membaca buku sehari 1 lembar 2 lembar, itu wirid, tapi terus menerus istiqomah. Jadi wirid enggak hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala barda, tapi membaca itu wirid. Wa iqra'an lan macaake, membacakan itu juga wirid. Wa mutolaah lan mutolaah, menelaah kembali, membaca kembali, mengulang-ulang. Wa mudzakaratan lan ngiling-ngiling, mengingat-ingat. Wa ta'likon lan maknani, ngasahi atau ya memberi penjelasan, bisa memaknai, bisa. Wa hifdzan lan ngapalake, wa bahsan lan diskusi. Itu jadi wirid jangan dipahami sebagai membaca zikir-zikir, tidak, tapi aktivitasnya seorang guru baik berupa membaca, ya kan, membacakan, menelaah, mengingat-ingat materi, tugas, memberi makna, penjelasan, menghafal, diskusi, itu bagian dari wirid. Wirid yang bisa dilakukan oleh seorang guru, dosen, maupun siswa dan mahasiswa santri juga. Wala yudhayi ulan ojo nyiak-nyiake sapa guru alim syai'an ing suwiji-wiji min awqati umri saking pira-pira
umure guru. Janganlah ia menyia-nyiakan sesuatu apapun dari waktu dan usianya. Fi ghairi ma huwa bisa dadi fi ghairi ma ing dalem sakliyane barang wa utawi guru iku bisa dadi ing dalem beber beberema minal ilmi sanging ilmi wal amali lan amal ilama kejaba bareng la buddha kang ora kena ora minhu sangking man. Janganlah ia menyia-nyiakan waktu sedikit pun atau menyia-nyiakan sesuatu sedikit pun dari waktu dan usianya selain apa? Selain apa yang ia cari atau apa yang ia cari dalam ilmu dan mengamalkannya, atau selain apa yang ia lakukan baik berupa mencari ilmu gitu lebih mudahnya ya, maupun ia mengamalkan. Jadi seorang guru itu harus banyak fokus konsentrasi dalam mengajar dan belajar, mencari ilmu lagi dan mengamalkannya. Ilama la buddha minhu, kecuali sesuatu yang hendaknya ia lakukan biqadri darurat, kelawan sekira-kira darurat, kecuali sesuatu yang sesuai ala kadarnya. Jadi sesuatu yang ia harus lakukan tapi ala kadarnya saja, karena ada darurah, ada kebutuhan manusiawi, kebutuhan manusiawi. Kecuali ada sesuatu yang harus ia laksanakan sesuai kadarnya karena ada kebutuhan manusiawi. Jadi seorang guru itu ya manusiawi gitu loh. Dia tidak malaikat ya toh. Contohnya apa? Kebutuhan manusiawi, hajat manusiawi, min aklin. Ya ini akal ya. Tetap harus makan gitu loh. Orang melulu belajar dan ngajar terus, tapi lupa makan ya keliru. Bisa ambruk nanti. Berupa makan, min aklin saking mangan, wasyarbin lan ngombe atau wasyurbin lan ngombe, au nomin lan turu atau turu, dimakan, minum, tidur, au istirahatin utawa istirahat itu ya perlu loh ya. Au lima lalin krono bosen, mungkin sebab dia bosen ya. Au adai haki zaujatin utawa nekani hae bojo ya perlu. Bermain-main sama istrinya ya perlu tuh seorang guru. Orang ngajar terus ya ngajar bojone. Nah gitu, perlu itu manusiawi ya. Au zairin utawa ziarah silaturahim perlu. Wa tahsilikutin lan ngasilake panganan, bahan pokok, menghasilkan makanan, bekerja ya. Artinya apa? Itu aktivitas yang tidak dilakukan oleh guru karena apa? Qadrut darurah, biqadri darurah, hanya sekedarnya saja, tidak berlebihan. Nah, begitu. Mimma yahtaju ilahi, mimma saking barang yahtaju kang butuh sapa guru ilahi maring ma, dari apa-apa yang ia butuhkan gitu ya, menghasilkan bahan makanan dari apa-apa yang ia butuhkan. Auli alamin utawa loro, aghari utawa liyane loro. Ya mungkin karena ia sakit ya, sehingga membutuhkan waktu untuk penyembuhan gitu loh. Ya kalau sudah sembuh ya ngajar maneh gitu. Ojo kapok jadi guru gitu. Masya Allah.
mimma yata'adzara saking barang yata'ara dadi angel ma'ahu sertane ma mimma saking barang yata'adzaru kang dadi angel ma'ahu sertane ma apa al istighalu ketunggul atau sakit atau yang lainnya yang sehingga menjadikan ia sulit untuk tadi melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Tapi di sini ada cerita Mbah Yai Hasyim melanjutkan wa kana lan ana sapa ba'dhum sebagiane ulama iku layaturku ora ninggal sapa sebagiane ulama adar saing pelajaran. Jadi ada dahulu sebagian ulama salaf ya, ulama tradisional dulu itu tidak meninggalkan pelajaran sedikit pun liurudi maradin krana anyar tekane lara hanya karena sakit atau karena datangnya sakit khafifin kang enteng karena hanya mengalami atau datang padanya sakit yang ringan atau ia mengalami sakit yang ringan, tidak meninggalkan pelajaran karena hanya mengalami sakit yang ringan saja. Jadi tidak ditinggalkan. Waktu nggak masuk, masuk angin nggak masuk lagi, ngeluh nggak masuk, udunan nggak masuk, panunan malah nggak masuk. Kadang ada ustadzah atau guru perempuan karena kukulen nih loh, nggak masuk dia. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Balik kana ono sapa ba'duhum bahkan mereka yastasfi amrih waras atau ya bahkan mereka mencari kesembuhan bil ilmi kelawan ilmu, bahkan mereka itu mencari kesembuhan atau berobat dengan ilmu tersebut. Wa yastahilu lan ketungkul sapa ba'duhum bihi kelawan ilmu, bahkan mereka menyibukkan diri dengan ilmu biqadril imkan kelawan kira-kirane kongang atau dengan kira-kira memungkinkan. Ada orang yang sakit, seorang ustadz kiai itu malah dia masih ngajar. Guru saya Mbah Kiai Muhyiddin Tamam Pondok Pesantren As-Salam Bangilan Tuban, dia sakit tetap mengajar. Bahkan Masya Allah dia di organnya itu sudah ada yang hilang satu, tapi dia masih mengajar. Masya Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Innamal a'malu angin mestine utawi pira-pira amal iku biniyati kelawan niat. Sungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Li'anna darajatal ilmi krana sak temene derajat ilmu, karena sesungguhnya derajat ilmu iku darajatu warasatil anbiya, derajate marise atau warisane pira-pira nabi. Karena derajat ilmu itu adalah derajat warisan para nabi. Jadi makomnya kita mencari ilmu, kita belajar mengajar itu sebenarnya makomnya sama dengan kita mendapat warisan para nabi, atau bahkan menjadi pewaris para nabi itu sendiri, para pewaris para nabi. Wala tunalul ma'alilan ora merkuleh tidak mendapat apa al ma'ali pira-pira derajat luhur, dan derajat kemuliaan ilmu itu tidak akan diperoleh ila bisyakil anfus kejaba kelawan abote awak, kecuali dengan kesulitan diri. Jadi sing mbak-mbak, mas-mas, sing sik do mondok, do kuliah, angel uripe,
bahkan sing do ning pondok gudiken di kampus banyak tugas dari dosen-dosennya, kadang bane mbledos ya toh, kadang masuk angin, kadang sirahnya ngeluar umup ini. Karena apa? Karena kemuliaan ilmu itu tidak akan diperoleh dengan kesulitan diri. Wa fi sahih Muslim lan ing dalam hadis sahih Muslim an Yahya saking Yahya bin Katsir qala dawuh sapa Yahya la yustata'u ora dikuasani apa al ilmu birahatil jismi kelawan enae awak. Ilmu itu tidak akan dikuasai dengan keadaan badan yang enak atau dengan santai, dengan penuh kenikmatan, kelezatan. Wah, angel orang yang ilmu. Jadi ya harus ada perjuangan, jerih payah dalam mencari ilmu itu. Wa fil hadis lan ing dalam suci hadis. Fil hadis lan dalam hadis ya. Hufat dikepung apal jannatu swarga. Surga itu diliputi atau dikelilingi ya bil makarih kelawan pira-pira perkara kang den sengiti. Surga itu dikelilingi, dikepung, dikuasai. Tapi kalau kita bisa meninggalkan keliling tadi, pagar-pagar tadi, kita akan enak sebenarnya. Dari surga itu ya di dunia ini sebenarnya ya nggak enak-enak. Sholat terus ini sebenarnya nggak enak, gitu. Mangan-mangan yang diharamkan itu sebenarnya nggak enak. Enak nek dimakan gitu. Tapi surga memang dipenuhi dengan hal yang tidak mengenakan. Tapi kelak di akhirat justru surga itu adalah isi hal-hal yang mengenakan. Sedikit lagi ya. Wakilalan didawake syi'ron ing syair. Turiduna ngarepake sapa sira kabeh. Kalian menginginkan idrakal ma'ali ing nemu keluhuran. Kalian menginginkan untuk menemukan kemuliaan-kemuliaan, keluhuran-keluhuran. Rakhisatan halih murah. Tapi dengan murah. Wala buddha duna syahdi. Wala buddha lan ora kena ora duna syahdi ing arahe merkoleh malam merkoleh apa? Wala buddha duna lan ora kena ora duna syahdi kelawan ing arah apa dunasyadi arahe merkoleh apa menyaksikan min atau merasakan ya min ibarinahli saking entope tawan wala buddha dan harus mau tidak mau dia harus merasakan apa entope tawan apa namanya ya entop jadi menemukan menghasilkan kemuliaan ilmu itu tidak bisa dengan harga murah. Dia mau tidak mau harus pernah merasakan disengat oleh serangga, disengat oleh tawon. Artinya apa? Artinya kesulitan-kesulitan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu ya. Artinya kita berjuang, belajar, ngajar, berjuang. Kita enggak enak. Angel, jadi guru itu angel, apalagi diuji anaknya, diuji istrinya, diuji suaminya, angel. Nah, ya tetap kita harus berusaha dengan baik. Itu saja. Kita lanjutkan waqala Syafi'i radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.